Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika daring di kelas 10 semester ganjil SMA Negeri 2 Tenggaru Seberang. Kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita gunakan two magic words, yaitu mau dan mampu. Saya yakin kalian mau untuk mempelajari ini dan mampu untuk menguasainya. Oke, don't worry. Let's start. Perhatikan garis bilangan. Oke, ada negatif 3 sampai 6. Nah, di atasnya ada garis warnanya biru dan coklat muda. Maksudnya apa? Di sini ada harga mutlak 5. Jadi ini simbol dari harga mutlak. Harga mutlak 5 ini adalah jarak titik 5 dari angka 0. Di jarak titik 5 dari angka 0. Maka kalau kita hitung jaraknya adalah 5. Nah, yang warna biru harga mutlak negatif 3, maksudnya jarak titik negatif 3 dari angka 0. Maka jaraknya adalah 3. Ingat bahwa jarak itu positif, ya. Jadi bukan negatif 3. Oke, lanjut. Nah, secara umum, jika X anggota bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan harga mutlak X ini didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak X bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0 atau positif, dan bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Nah, ini seperti contoh di atas. Kalau X-nya 5, maka hasilnya adalah 5. Nah, kalau X-nya ini negatif 3, maka X-nya ini negatif 3, maka hasilnya adalah positif 3. Next. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, garis bilangan biru ini bagaimana kalau bukan dari 0? Ya, gampang saja. Maka ini jarak negatif 3 dari negatif 1. Maka kita tulis negatif 2 sama dengan 2. Nah, yang ini gimana cara menulisnya? Harga mutlak 5 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena ini jarak 6 dari 1. Next. Nah, kalau ini, maka kita tulis negatif 4. Dari mana? Ini jarak negatif 3 dari 1. Maka ada negatif 4 sama dengan 4. Dan yang terakhir, harga ini juga harga mutlak 4. Ini kita baca jarak titik 6 dari 2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi harga mutlak 4 sama dengan 4. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan belum ada lagi dari kalian yang merasa kesulitan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya, jangan ada harap-harap cemas, wah nanti susah, enggak ada yang namanya susah. Yang ada itu jawabannya lama ketemunya, itu aja. Nah, kita mulai nomor 1. Harga mutlak negatif 2 ditambah 5 sama dengan, harga mutlak min 2 adalah 2. Harga mutlak 5 adalah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke, itu mudah saja. Nomor 2, harga mutlak. Nah, yang ini negatif 2 tambah 5. Maka kalian seperti ini, ya kita jumlahkan dulu. Min 2 tambah 5 hasilnya 3. Harga mutlak 3 sama dengan 3. Masih mudah kan? Oh, iya, tidak ada yang susah. Nomor 3, harga mutlak min 5 ditambah 2 kali 3. Maka hasilnya sama dengan, ingat bahwa perkalian didulukan. Maka min 5 tetap, standby kita tulis lagi, ditambah 2 kali 3, 6. Nah, min 5 tambah 6, nah, kalian semua pasti sudah tahu, itu adalah 1. Jadi harga mutlak 1 sama dengan 1. Oke, nah lanjut. Bagaimana kalau bilangannya pecahan? Udah mulai nih. Kalau kita bicara tentang bilangan pecahan,
Nah, pasti ini ada yang merasa bagaimana? Enggak apa-apa, gampang saja. Kita mulai. 6 tambah 3 kali 2/3 sama dengan, ingat 6-nya tetap seperti nomor 3 tadi. Lalu kita kalikan 3 kali 2/3. Caranya yang paling mudah ya 3 kali 2 itu 6. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Ya, jadi tentang harga mutlak saya kira tidak ada masalah. So, matematika itu sangat-sangat mudah, tidak ada yang susah. Kita lanjutkan. Jika harga mutlak X menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka harga mutlak X min A merupakan jarak titik X ke A sebagai contoh. Nah, ini gambarnya. Sebagai contoh, ketika dinyatakan jarak titik 5 ke 2, maka dapat ditulis sebagai 5 dikurang 2. Jadi harga mutlak 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ya, ini 5, ini 2. Oke, pahami ya? Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa jarak dari X ke A dapat ditulis dengan notasi X min A atau A min X. Jadi seperti di atas ini, 5 dikurang 2 bisa kita tulis dengan 2 dikurang 5. Nah, jadi ini ada A, ada X, maka jarak dari A ke X ini bisa kita tulis dengan harga mutlak X dikurang A atau A kurang X. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya, jarak suatu bilangan ke titik 3 senilai 7. Ini titik 3, jaraknya ke kanan 7 dan ke kiri 7. Maka kita dapatkan yang sebelah kiri negatif 4, yang sebelah kanan 10. Di dalam nilai mutlak ini bisa kita jabarkan sebagai ini. X kurang 3 sama dengan 7. Jadi jarak suatu bilangan yaitu X ke titik 3 sama dengan 7. Saya ulang, jarak suatu bilangan ke titik 3 sama dengan 7. Nah, maka yang pertama untuk yang positif, X plus min 3 sama dengan 7. Untuk yang negatif, X kurang 3 sama dengan negatif 7. Nah, ini sesuai dari konsep harga mutlak di awal, yang satu positif dan yang satunya negatif. Maka yang ini X min 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 10. Kalian pasti tahu, kedua ruas ini kita tambah 3, ini 0, 7 tambah 3, 10. Yang kanan kita tambahkan 3, yang kiri 0, yang kanan min 7 tambah 3, negatif 4. Next. Kita masuk pada persamaannya. Untuk harga mutlak Fx dan harga mutlak Gx, fungsi dalam variabel X. Nah, jadi bentuk dari persamaan nilai mutlak, yang pertama harga mutlak di kiri, kanan bilangan. Yang kedua, kiri harga mutlak, kanan harga mutlak. Dan yang ketiga, yang kiri harga mutlak dan yang kanan fungsi biasa. Jadi dari ketiga macam ini mari kita bahas. Kita ambil yang kita bahas yang pertama ini sesuai dengan yang nomor 1, yang kiri ada harga mutlak, yang kanan bilangan. Yang kedua, yang kiri harga mutlak, yang kanan harga mutlak. Dan soal yang ketiga, yang kiri harga mutlak, yang kanan nanti yang ini akan kita rubah ke kanan menjadi fungsi biasa. Nah, sebelum kita bahas yang nomor 1, 2, 3 ini, nah ini beberapa sifat bilangan pada nilai mutlak. Ada 1 sampai 10. Nanti yang akan kita gunakan itu yang nomor 5 ini untuk menyelesaikan itu. Jadi harga mutlak dari X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Oke, ini yang kita gunakan nanti.
Next. Kita mulai penyelesaian. Nomor 1. 2 dikali harga mutlak 3x-1 sama dengan 16. Nah, bagaimana kalau di depannya harga mutlak ini ada bilangan 2? Oh, don't worry. Nah, kedua ruas kita bagi 2. 2 dibagi 2 ini 1. 16 dibagi 2 ini 8. Kalau zaman dulu Pak, ini 2-nya dipindah jadi pembagian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Ya, jadi hasilnya itu masing-masing dibagi 2 dibagi 2. Nah, setelah ini maka next. Harga mutlak 3x kurang 1 sama dengan 8, maka kita uraikan menjadi 3x min 1 sama dengan 8 untuk yang positif, atau 3x min 1 sama dengan negatif 8, ini untuk yang negatif. Oke, dipahami sampai sini? Ya, jangan sampai pusing dari mana min 8. Oke ya? Ada. Lanjut. Nah, sekarang kita selesaikan sebelah kiri. 3x min 1 sama dengan 8. 3x sama dengan 9, 3x sama dengan 3. Ada yang ditanyakan nggak? Ada, ini 9 itu dari 8 ditambah 1. Seluas kiri ditambah 1, negatifnya ini 0. Maka sisa 3x. Atau kalau siswa dulu mengatakan ini min 1-nya dipindah menjadi plus 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka berikutnya 3 dikali berapa ada 9? Jawabannya adalah 3. Yang ini. Kita mulai. 3x dikurang 1 sama dengan min 8. Maka 3x sama dengan min 8 ditambah 1. Nah, min 8 tambah 1 berapa? Negatif 7. 3 kali berapa ada negatif 7? Maka x sama dengan min 7 ini dibagi 3. Jadi X itu sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 7/3. Soal yang kedua. Bagaimana kalau ada harga mutlak kiri kanan? Nah, jangan khawatir. Caranya adalah kedua ruas dikuadratkan. Maka tulisannya ini tetap dikasih kuadrat. Next. Nah, dari sifat nomor 5 tadi, harga mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Maka harga mutlaknya di sini sudah nggak ada lagi. 2x plus 3 kuadrat sama dengan x min 3 kuadrat. Yang kanan kita nolkan. Maka x 2x plus 3 kuadrat dikurang x min 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti selanjutnya kita gunakan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Yang A itu 2x plus 3, yang B itu x min 4. Sehingga kita uraikan menjadi bentuk A plus B. Ini A, ini B, ini plus. Jadi A ditambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Jadi kalau kalian masih merasa bingung, kita ulangi kembali, kita ulang lagi. Jadi yang depan ini A, yang ini x min 4 ini B. Nah, A dan B ini kita wujudkan dalam bentuk ini. Tinggal tulis saja. A ditambah B berarti 2x plus 3 ditambah x min 4 ini A plus B. Dikali A min B 2x plus 3 dikurang x min 4 sama dengan 0. Bisa kita lanjutkan. Nah, yang ini kita sederhanakan. 2x ditambah 1x 3x. 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Sampai saat ini kalian masih belum ada masalah. Dikali, nah yang ini yang berikutnya kita sederhanakan. 2x dikurang x hasilnya 1x. 3 dikurang negatif 4 hasilnya adalah 7.
Ini sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kita selesaikan satu-satu. 3x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 dibagi 3. Tandanya lawankan saja. Ya, jadi x sama dengan negatif 1 ini kita lawankan jadi 1/3. Atau X sama dengan 7, 7-nya jelas. Berapa tambah 7 sama dengan 0? X sama dengan negatif 7. Kita masuk pada soal pembahasan yang berikutnya lagi. Harga mutlak 8 dikurang 2X ditambah X kurang 5 sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Kita gunakan cara yang ketiga dengan cara apa? Mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kita rubah dulu menjadi bentuk harga mutlak fx sama dengan gx. Next. Harga mutlak 2x, 8 kurang 2x sama dengan 5. Jadi ini yang x min 5 kita pindahkan ke kanan, kita rubah kanan. X-nya menjadi negatif X, min 5 menjadi 5. Maka setelah ini kita kuadratkan masing-masing. 8 min 2X kuadrat sama dengan 5 min X kuadrat. Kita jadikan yang kanan 0. Maka menjadi 8 min 2X kuadrat dikurang 5 min X kuadrat sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya sudah kalian pelajari di contoh soal nomor 2. Kita bentuk menjadi A plus B dikali A min B. 8 min 2X ini A ditambah 5 min X itu B dikali A kurang B. Kita sederhanakannya dalam kurung. 8 tambah 5 13 min 2X ditambah negatif 1X hasilnya adalah negatif 3X. Yang kanan ini. Sekarang yang berikutnya 8 dikurang 5 3. Negatif 2X dikurang negatif 1X itu hasilnya adalah negatif 1X. Saya ulang lagi, negatif 2X dikurang min. Nah, dikurang min kan positif. Maka min 2X ditambah 1X hasilnya negatif 1X sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu-satu. Negatif 13 kurang 3X sama dengan 0. Maka X sama dengan 13 dibagi, dilawankan tandanya jadi per 3. Yang ini 3 dikurang berapa? Ada 0. Oh ya, mesti 3 ya, nggak ada masalah ya. Sekali lagi 3 dikurang berapa? Ada 0. Maka jawabannya adalah X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 13/3 atau X sama dengan 3. Oke, sampai di sini. Jadi contohnya saya rasa cukup 3. Nanti setelah kalian pahami prosedur langkahnya ini, silahkan kalian mencoba soal untuk pemahaman. Jadi setelah kalian memahami ini, silahkan dicoba soal yang ada di web Semanda untuk soal-soalnya tentang pemahaman. Jangan khawatir, soalnya akan dibuat sesuai dengan contoh nomor 1, 2, dan 3. Oke, jadi demikian pembelajaran kita pada saat ini. Nanti kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, saya akhiri. Kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.